Keamanan lumbal pungsi pada pasien koma. Pertanyaan umum yang ditemui secara klinis adalah, dalam keadaan apa lumbal pungsi aman pada pasien dengan lesi massa intrakranial? Seringkali terdapat perbedaan tekanan yang besar antara kompartemen supratentorial dan lumbal sak, 61 dan menurunkan. Tekanan lumbal dengan mengeluarkan CSS dapat meningkatkan gradien. Frekuensi sebenarnya dari kasus di mana risiko hipotetis ini menyebabkan herniasi transtetorial sulit dipastikan. Studi yang dilakukan selama era pra-CT memeriksa serangkaian pasien dengan tumor otak yang menjalani lumbal pungsi. Menemukan tingkat komplikasi dalam kisaran 1-2% pada pasien dengan peningkatan tekanan CSS atau papiledema, 62,63 di sisi lain. Dari pasien yang dirujuk ke layanan bedah saraf karena komplikasi setelah lumbal pungsi, Dufi melaporkan bahwa 22 memiliki tanda neurologis vokal sebelum lumbal pungsi. Tetapi hanya setengah yang mengalami peningkatan tekanan CSS dan sepertiga mengalami edema papil. 51 pengalaman penulis mendukung pandangan bahwa meskipun lumbal pungsi jarang memicu herniasi transtetorial atau foramen magnum, bahkan pada pasien yang mungkin memiliki predisposisi adanya lesi massa supratentorial, baik pemeriksaan fisik maupun evaluasi tekanan CSS pada lumbal pungsi tidak cukup untuk memprediksi pasien mana yang akan menderita komplikasi. Oleh karena itu, sebelum pasien menjalani lumbal pungsi, sebaiknya dilakukan pemindaian CT atau MRI dari isi tengkorak. Jika pasien tidak memiliki bukti pergeseran kompartemen pada pemindaian dan sistem ventrikel terbuka seperti yang dinilai oleh CSS dalam Chistens pada CT, cukup aman untuk mendapatkan lumbal pungsi. Di sisi lain, jika tidak mungkin untuk mendapatkan pencitraan secara tepat waktu dan pemeriksaan neurologis tidak menunjukkan papiledema atau tanda-tanda vokal, risiko lumbal pungsi cukup rendah, mungkin kurang dari 1%. Dalam keadaan seperti itu, berdasarkan analisis risiko manfaat mungkin lebih baik melanjutkan dengan lumbal pungsi jika pemeriksaan CSS diperlukan untuk membuat keputusan yang berpotensi menyelamatkan nyawa. Tanda lokalisasi palsu dalam diagnosis koma struktural biasanya relatif mudah bagi pemeriksa yang terampil untuk membedakan supratentorial dari tanda-tanda infratentorial. Dan temuan saraf kranial karena sindrom herniasi adalah karakteristik. Namun, ada sejumlah situasi tertentu di mana tanda-tanda neurologis dapat menyebabkan pemeriksa mempertimbangkan proses infratentorial atau salah mengira proses infratentorial sebagai proses supratentorial. Tanda lokalisasi palsu yang paling umum adalah abducens palsy. Ini mungkin disebabkan oleh peningkatan tik, atau mungkin terjadi setelah lumbal pungsi. Dalam kasus terakhir, volume CSS yang berkurang dapat menyebabkan otak kehilangan suspensi apungnya yang biasa di CSS. Kendurnya otak dalam posisi tegak diduga menyebabkan traksi pada saraf abducens. Lebih jarang, kerusakan saraf troklear, okulomotor, atau trigeminal dapat terjadi pasca lumbal pungsi. Diferensiasi supratentorial dari penyebab infratentorial dari ataksia telah menghadirkan dilema diagnostik sejak hari-hari awal neurologi, 64 pada hari-hari sebelum pencitraan. Meskipun keterampilan klinis sangat berkembang, merupakan suatu hal yang tidak biasa bagi ahli bedah saraf untuk menjelajahi fossa posterior, tidak menemukan apapun, dan kemudian memulangkan pasien dan akhirnya mengangkat tumor frontal. Gangguan gaya berjalan yang berhubungan dengan kompresi frontal medial bilateral atau hidrosefalus kadang-kadang dapat direplikasi oleh lesi cerebellum. Demikian pula, ataksia unilateral dari finger nose finger test, yang tampaknya berasal dari cerebellum, kadang-kadang dapat terlihat dengan lesi lobus parietal, 65.